ini kita akan belajar tentang diagram Venn. Sebelum masuk diagram Venn, kita harus tahu apa sih diagram Venn. Jadi, diagram Venn adalah suatu diagram yang digunakan untuk menyatakan sebuah himpunan atau beberapa himpunan yang saling berhubungan. Nah, diagram Venn juga merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Bingung ya? Baik, supaya tidak bingung, mari kita mulai pengertian himpunannya dulu ya. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Diagram Venn bertugas untuk menggambarkan himpunan tadi ke dalam sebuah diagram. Agar lebih mudah dipahami, mari kita perhatikan model-model bentuk diagram Venn berikut. Nah, di dalam diagram Venn ada aturan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Simbol S ditulis pada pojok kiri atas. Ini ya, berupa gambar ini ya, kotak ini ya, persegi panjang. Terus ada lambang S-nya di pojok kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Jadi setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Ini ya. Ini. Jadi setiap himpunan ada di dalam dan ditutup oleh sebuah lingkaran. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Jadi setiap teman-teman menunjukkan anggotanya nih seperti 2, 4, 6, dan 8, jangan lupa ada titiknya. Ini ya, titik, titik, titik ya. Jangan teman-teman buatnya cuma 2, 4, 6, atau 8 tanpa titik. Jangan lupa titiknya selalu dicantumkan. Contohnya, misalkan S ini adalah himpunan semesta atau himpunan yang dibicarakan. Contohnya ini ada 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20. Kemudian himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Anggota B 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Gimana cara menggambarkannya? Nah, ini ya, seperti ini. Jadi teman-teman gambar dulu kotak persegi panjang. Kotak. Lalu teman-teman tulis lambang himpunan semesta S di pojok kiri atas. Lalu teman-teman lihat di dalam himpunan A dan B adakah yang sama? Sebelum teman-teman gambar, jadi teman-teman perhatikan dulu anggotanya. Lihat, oh ternyata ada angka 10 dengan 12 ini ada di A dan ada di B. Nah, berarti teman-teman bayangkan, oh berarti gambarnya bagaimana ya? Berarti kan mereka saling bersentuhan ya. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi A, terus digambar lagi B. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian 10 dan 12. Jangan lupa titik. 10 titik titik 12. Kemudian di anggota A-nya apalagi? Tapi tidak ada dalam B ya. Ini kan 10 dan 12 ada di A dan ada di B, makanya di tengah-tengah. Ini namanya himpunan bagian. Berarti sisa 2 titik 2, 4, 6, dan 8. Kemudian di sebelah anggota B, lingkaran B 14, 16, 18, dan 20.
Nah, untuk di luarnya sisanya berapa? Kan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, sudah ada semua. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi di luar. Kecuali masih ada lagi anggota S di belakangnya ya. Oke, seperti ini gambarnya. Kemudian kalau mau contoh lain, bisa nih, misalkan anggota, misalkan contoh himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A anggotanya 1, 2. B anggotanya 2, 3. Ya. Nah, gimana cara gambarnya? Ini ya, teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, teman-teman jangan lupa pertama-tama kita gambar kotak persegi panjang. Kotak persegi panjang. Maaf ya kalau kurang rapi. Terus lambang himpunan semesta. Nah, kita perhatikan ada anggota A dan anggota B. Ada yang sama, yaitu angka 2. Jadi gambarnya sama kayak tadi ya. Lingkaran. Ada lingkaran lagi, mereka bertemu lingkarannya. Di sini BA, di sini B. Yang sama tadi angka 2, jadi taruh di tengah-tengah. Jangan lupa titik ya. Kemudian karena 2-nya sudah masuk, berarti hanya sisa angka 1 yang belum ada. Pasang di sini. Terus untuk yang B di sini 3. Nah, anggota S-nya kan ini yang baru masuk 1, 2, dan 3. Berarti masih sisa angka 4, 5, 6, dan 7. Pasang di luar. 4, 5, 6, dan 7. Gini ya, teman-teman. Jadi pertama-tama teman-teman gambar dulu gambar kotak persegi panjang. Lalu pasangkan himpunan semesta, simbolnya pojok kiri atas. Kemudian lihat dulu anggota A dan B, adakah yang sama? Jika ada yang sama, berarti gambarnya seperti ini, saling bertemu ya. Kemudian ditaruh di tengah yang angkanya tadi yang sama. 2 taruh di tengah. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan titik. Kemudian anggota A-nya kan 1 dan 2. 2-nya sudah ada di sini. Berarti sisa angka 1. Masukkan di sini. Untuk yang B, karena 2-nya sudah ada, masukkan yang angka 3. Masukkan di sini. Untuk himpunan semestanya 1, 2, dan 3 sudah ada. Tinggal sisanya 4, 5, 6, dan 7. Masukkan di sini. Ya. Intinya masih berada di dalam kotak himpunan semesta. Tapi jangan dicantumkan di dalam lingkaran karena ini punyanya A dan B. Oke ya teman-teman. Contoh lain lagi, kita mulai lagi. Kita hapus ini dulu. Kita buat contoh lain. Oke. Misalkan ini 6, 7, 8. Anggota himpunan A 1, 2, B 5, 6 misalkan. Nah, kita gambar kotak persegi panjang. Aduh, sorry ya. Agak bengkok, sorry. Terus di sini S. Nah, kita lihat anggota A-nya 1, 2, B-nya 5 ya ini. 5, 6. Nah, ini kan nggak ada anggota yang sama. Berarti nanti lingkarannya saling lepas. Nih, kayak gini. Ya. Di sini A, di sini B. Anggota A-nya 1 dan 2. Titik 1,
5,2. B-nya 5 dan 6. 5 dan 6. Untuk semestanya 1, 2, 5, 6 sudah masuk. Berarti sisa 3, 4, 7 dan 8. 3, 4, 7 dan 8. Ini ya. Oke, sudah paham? Kita ganti lagi, misalkan contoh yang lain. Ini kita hapus kotaknya, kita biarkan saja. Misalkan lagi kalau ini anggota B-nya saya ganti 1, 2, 3 ya. Nah, untuk seperti ini anggota A 1, 2, B-nya 1, 2, 3. Nah, di sini kita perhatikan anggota himpunan A. Seluruh anggota himpunan A ternyata ada di B. Jadi seluruh ya. Kayak tadi kan kayak seperti ini kan cuma 2 saja yang ada di dalam B. Makanya gambarnya seperti ini. Tapi kalau seperti ini seluruhnya ada di dalam B. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini A. Nah, yang di luar B. A-nya 1, 2. Di sini 3. Ya. Karena seluruh anggota A ada di B, makanya gambarnya seperti ini. Kemudian 1, 2, 3 sudah ada. Sisa angka berapa? 4, 5. Ini himpunan semesta ya. 6, 7, 8. Jadi seperti ini gambarnya. Ya. Jadi setiap teman-teman sebelum menggambar diagram Venn, teman-teman harus perhatikan dulu anggotanya itu apa saja. Misalkan himpunan A-nya angkanya anggotanya apa aja, terus B-nya apa aja. Nah, baru bisa digambarkan. Jadi jangan teman-teman langsung gambar lingkarannya, tapi perhatikan dulu anggota himpunannya apa saja, adakah yang sama atau bagaimana gitu ya. Mungkin begitu tentang diagram Venn, pengenalan tentang diagram Venn, bagaimana menggambarnya, terus model-model diagram Venn-nya seperti apa, model-model soalnya, contohnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini seperti ini gambar yang seperti ini, yang saling kayak gini, itu namanya himpunan yang berpotongan. Jadi ada potongannya di tengah, himpunan yang berpotongan. Kayak ini A subset B, karena anggota A ada di dalam B, gitu ya. Kemudian seperti tadi, kalau yang gambarnya seperti ini namanya saling lepas ya, karena nggak ada yang sama, jadi saling lepas. Kemudian ini himpunan bagian ya, yang modelnya seperti ini namanya himpunan bagian. Himpunan bagian ya, ini himpunan bagian. Ini namanya himpunan saling lepas. Saling lepas. Ini himpunan berpotongan. Berpotongan. Jadi ada potongannya di tengah. Ya. Kemudian ada lagi, jika terdapat kotak seperti ini, terus cuma ada satu lingkaran di dalam. Ini namanya himpunan yang sama. Ini ya, ada satu kotak. Himpunan yang sama. Jadi dia cuma terdapat satu lingkaran karena anggota himpunan A dan B
sama anggotanya, jadi cuma ada satu lingkaran, jadi dinamakan himpunan yang sama. Begitu ya teman-teman, materi kita tentang mengenal diagram himpunan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk terus menonton video saya. Saksikan video saya berikutnya tentang bagaimana sih pengoperasian di dalam diagram Venn ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam sehat.